Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Marcella, NPM 19316122. Dan saya Winda Ayu Puspitasari, NPM 19316078. Dan saya Muhammad Atala Permana, NPM 19316019. Di sini kami akan menjelaskan dari beberapa pengertian yang ada pada mata kuliah Computer Vision. Adapun akurasi. Akurasi adalah ukuran yang menentukan tingkat kemiripan antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya diukur. Dalam bidang pengukuran, akurasi lebih dikhususkan pada ketidakpastian pengukuran dari alat ukur. Akurasi ditetapkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesalahan pengukuran yang dapat terjadi pada suatu alat ukur. Pernyataan terhadap akurasi dalam bentuk presentasi dengan skala penuh berdasarkan jenis alat ukur yang digunakan. Akurasi dari nilai ukur pada suatu alat ukur ditentukan oleh tingkat pemilihan skala pengukuran. Presisi menunjukkan seberapa konsisten hasil pengukuran ketika diulang. Nilai presisi dapat berubah karena kesalahan acak, yang merupakan jenis kesalahan pada pengamatan. Presisi mewakili keseragaman dan reproduktivitas pengukuran. Presisi adalah tingkat keunggulan dalam teknologi yang digunakan untuk menghasilkan hasil. Akurasi mengukur seberapa dekat hasil satu sama lain. Semakin tinggi presisi, semakin kecil deviasi antar pengukuran. Jadi di sini ada codingan yang kita akan pakai. Di sini toolsnya kita memakai CV2, terus Cascade, ada ImShow, dan Rectangle. CV2 berfungsi untuk melakukan konversi color space. Terus ada Cascade, fungsinya adalah untuk sebagai tempat XML yang ada di trainer GUI. Terus ImShow berfungsi menampilkan gambar dari data yang telah kita baca sebelumnya atau ditampung pada sebuah variabel. Fungsi rectangle adalah menggambarkan objek dengan bentuk persegi 4 atau kotak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ayu Puspitasari, NPM 19316078. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan di awal. Di sini saya akan mendeteksi sebuah objek, yaitu tip X. Nah, tip X ini nih ada 3 dari bentuk maupun warna dia berbeda-beda, tapi dia tetap tip X. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah komputer itu bisa mendeteksi ini nih sebuah tip X atau bukan menggunakan Cascade Trainer GUI. Untuk langkah pertama kita buat folder. Foldernya itu terserah kalian mau nama apa saja, tapi di sini saya sudah buat nama folder yaitu CV. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa buat folder negatif maupun positif. Nah, fungsi folder negatif maupun positif ini sebagai penanda bahwa misalnya folder positif ini yaitu dia tuh masih tip X. Nah, untuk folder negatifnya itu tuh mungkin bisa tangan saya atau mungkin jilbab saya, baju atau mungkin background saya. Nah, itu masuk ke dalam folder negatif. Terus sesudah membuat folder negatif dan folder positif, kita lanjut dengan membuat sebuah video. Nah, video ini nih sebenarnya nggak usah lama-lama, cukup 5 menit atau mungkin sampai 10 menitan sesuai sampel yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan untuk sampel positifnya itu tuh 2053 dan sampel negatifnya itu ada 2016. Nah, setelah selesai membuat video, kalian bisa buka Cascade Trainer GUI. Untuk langkah selanjutnya langsung masuk ke Cropper. Terus di sini kalian bisa deteksi dari gambar maupun video. Nah, tapi mungkin lebih enak menggunakan video ya daripada gambar. Kita masukkan video yang sudah kita buat tadi. Terus ini bisa kita perkecil
gambarnya atau mungkin videonya. Untuk output foldernya itu tuh terserah kalian. Kalian ingin menggunakan folder negatif dulu atau mungkin folder positif dulu. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan folder positif. Setelah selesai blok folder, yaitu yang merupakan objek dari sebuah tip-X tadi yang kita gunakan. Kita blok, terus yes, lanjut, blok lagi, terus klik yes, lakukan terus menerus sampai selesai, atau mungkin sampai sesuai dengan sampel yang sudah kalian gunakan tadi. Nah, setelah selesai, kalian masuk ke train, masukkan sampel foldernya ini. Sampel foldernya ini folder chief yang sudah saya buat tadi ya. Kita select, terus untuk positive image usage-nya ini nih, bisa gunakan angka 50 saja. Tadi saya sudah menggunakan angka 100, tapi dia ada bermasalah, makanya angka 50 aja. Nah, untuk force positive sample account-nya ini cukup 1 aja. Selanjutnya, number of stage-nya ini nih, kalian bisa gunakan angka di 10. Terus number of stage-nya ini nih, jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Kita gunakan angka 2. Nah, setelah selesai, kalian bisa klik start ya. Startnya ini nih, kalian bisa tunggu. Oke, kita contohkan saja ya. CV. Nah, mungkin seperti ini, kalian bisa tunggu proses ini hingga selesai. Karena tadi berhubung saya sudah melakukan, jadi kita close saja ya. Nah, setelah selesai proses startnya ini nih, nanti bakal muncul folder classifier ini, terus ada post dan next. Nah, di dalam folder classifier ini nih, dia ada folder cascade. Ini kita pause dulu ya, atau mungkin kita bisa stop dulu. Yes. Nah, di dalam folder classifier ini sebenarnya ada folder cascade, tapi sudah saya kopikan nama folder cascade-nya. Terus saya di sini saya tambahkan sebuah codingan Python yang saya beri nama dengan custom. Nah, pada bagian face cascade CV2 cascade classifier ini, cascade-nya ini nih menyesuaikan nama SML yang sudah ada di cascade trainer GUI tadi ya, menyesuaikan nama saja. Jika sudah selesai, kita bakalan buka Anaconda. Lalu open terminal. Masuk ke dalam folder yang sudah kalian gunakan. cd CV. Nah, oke, mungkin sampai sini ya. Selanjutnya kita bakal menggunakan rekam layar karena OBS-nya tidak mendukung menggunakan CMD, jadi dia nggak bisa. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke dalam folder yang sudah kita buat tadi, yaitu folder CV ya. Folder CV-nya ini tergantung kalian letakkan di mana. Karena di sini saya letakkan di Windows C. Kita masuk ke C, terus folder yang sudah kita buat tadi, terus kita ketikkan Python custom.py. Nah, kalian mungkin bisa terdeteksi tip-X yang sudah kita deteksi tadi ya. Bisa terlihat kan ada kotak-kotak ini mendeteksi bahwa ini sebuah tip-X. Atau mungkin bisa gunakan ini.
Selanjutnya nih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai sebuah objek tip X yang sudah kami gunakan tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.